VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hai, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 4 April 2024. Serba 4 ya. Selamat berpuasa Ramadan bagi yang menjalani. Ramadan akan segera berakhir. Tambah semangat dong. Apalagi dengar-dengar THR sudah dibagikan. Kembali ke siaran VOA, laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan percakapan telepon pada Selasa. Mereka membahas sejumlah topik tingkat tinggi. We believe that there is no substitute for regular communication at the leader level to effectively manage this complex and often tense bilateral relationship. Laporan lain, orang-orang di Gaza merasa putus asa karena Badan Amal Work Central Kitchen menghentikan operasi pemberian bantuan yang dibutuhkan pasca serangan Israel yang menewaskan 7 pekerjanya. Rakyat Palestina sedang dalam kesulitan dan mereka datang untuk membantu kami. Selain 2 laporan itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri anggota NATO di Brussels, Belgia. Mereka membahas dukungan berkelanjutan bagi Ukraina. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Juru bicara kelompok paramiliter Garda Revolusi Iran mengatakan Israel akan segera didera pukulan mematikan. Janji itu disampaikan setelah sebuah serangan udara yang secara luas dikaitkan ke Israel, menghancurkan gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan ini menewaskan 12 orang termasuk 2 jenderal Iran dan anggota kelompok militan Lebanon Hizbullah. Dalam waktu dekat kita akan melihat pukulan mematikan terhadap rejim Zionis dan Front Perlawanan akan melaksanakan tugasnya dalam hal ini, kata Jenderal Ramezan Sharif dalam konferensi pers di Teheran pada Rabu. Sharif mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencoba untuk mengalihkan opini masyarakat global dari sifat rasis rejim tersebut. Israel yang berulang kali menyasar pejabat-pejabat Iran di Suriah dan Lebanon tidak mengonfirmasi serangan pada Senin itu. Iran menyediakan dana dan senjata bagi Hizbullah, begitu juga untuk Hamas dan kelompok militan Palestina lain yang berperang di Gaza. Pemerintah Inggris menghadapi tekanan politik yang meningkat untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel setelah 7 pekerja organisasi bantuan, termasuk 3 warga negara Inggris, terbunuh oleh serangan udara Israel di Gaza. 3 partai oposisi utama Inggris dan sejumlah anggota parlemen partai yang berkuasa pada Rabu mengatakan bahwa Perdana Menteri seharusnya mempertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata. Partai Nasionalis Skotlandia mendesak ditangguhkannya ekspor senjata ke Israel dalam sepucuk surat yang diunggah ke media sosial. Langkah itu didukung oleh Liberal Demokrat dan mengatakan bahwa parlemen seharusnya dipanggil dari libur Paskah untuk mendiskusikan krisis tersebut. Partai oposisi utama, Partai Buruh, mengadopsi pendekatan yang mirip dengan mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menangguhkan penjualan senjata jika para ahli hukum berkesimpulan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional. All of the British public can see the scenes coming out of Gaza, children lying in rubble. Semua masyarakat Inggris bisa melihat semua adegan di Gaza, anak-anak terbaring di reruntuhan, kekhawatiran yang mendalam muncul terkait Undang-Undang HAM internasional, dan untuk semua itulah alasan-alasan bahwa saran tersebut harus dipublikasikan, dan jika ada kasus di mana hukum internasional telah dilanggar, maka sepenuhnya tepat bahwa senjata-senjata serang ditangguhkan ke Israel, kata David Lammy, Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Buruh. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menembak dan menewaskan teman di kelas 6-nya dan membuat 2 lainnya terluka parah. Tragedi ini terjadi di sebuah sekolah di Vantaa, Finlandia. Anak tersebut menjelaskan bahwa ia telah menjadi sasaran perundungan dan bahwa itu menjadi motif untuk serangan yang dia lakukan. Polisi mengatakan itu pada Rabu. Sejumlah orang tua yang mengunjungi lokasi peringatan di luar sekolah di Vantaa pada Rabu mengatakan pihak berwenang perlu mengambil tindakan cepat untuk menghapus perundungan. Seorang ibu, Valentina Goncharenko, menuduh pihak berwenang terlalu administratif dalam menangani masalah ini.
Наверное, хотелось бы быстрее, чтобы учителя и взрослые реагировали на эти сообщения, потому что ихняя система, я не знаю, как бы везде во всех школах это так. Saya mungkin menginginkan agar para guru dan orang tua bertindak lebih cepat bila ada tanda-tanda perundungan. Sistem mereka, dan saya tidak tahu apakah mereka begitu langkah yang diambil semua sekolah atau hanya di sekolah ini. Mereka membuang waktu terlalu lama untuk mendiskusikan hal-hal ini, mengadakan pertemuan-pertemuan, kata Goncharenko. Finlandia telah mengalami peningkatan kasus perundungan di sekolah dengan 8,6% anak yang kini berusia sekitar 12 tahun mengatakan mereka telah menjadi sasaran setidaknya sekali dalam sepekan, naik dari 7,2% pada 2019 menurut studi pada 2023 yang dilakukan Institut Kesehatan Masyarakat THL. Menteri Pertahanan Prancis dan Rusia pada Rabu melakukan pembicaraan telepon yang sangat jarang berlangsung. Ini merupakan kontak pertama keduanya sejak Oktober 2022 yang mendiskusikan serangan di Moskow yang diklaim oleh ISIS dan juga perang Rusia melawan Ukraina. Hal itu disampaikan pejabat di Prancis. Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan kepada rekannya dari Rusia, Sergei Shoigu, bahwa negara itu selalu siap untuk menumpas terorisme. Prancis juga menegaskan bahwa mereka bersiap untuk meningkatkan kerjasama dengan tujuan mengatasi ancaman semacam ini seefektif mungkin. Menteri Pertahanan Prancis mengatakan itu dalam sebuah pernyataan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui bahwa radikal Islamis melakukan serangan berdarah pada gedung konser di Moskow yang membuat sekurangnya 144 orang meninggal. Tetapi dia juga memperkirakan bahwa pelaku terkait dengan Ukraina. VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Dalam percakapan telepon pada Selasa, Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas sejumlah topik tingkat tinggi. Biden mengulangi permintaannya kepada Tiongkok agar tidak memanfaatkan alat-alat disinformasi di dunia maya untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika. Kedua pemimpin juga membahas Taiwan, pulau yang diklaim Tiongkok, sementara negara pulau itu bersiap melantik pemimpin baru bulan depan. Gedung Putih menggambarkan pembicaraan telepon Selasa itu antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping sebagai terbuka dan konstruktif. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan langsung mereka tahun lalu. Kali ini keduanya meliput sejumlah topik yang sebelumnya telah dibahas pada November, termasuk usaha kontra narkotika, komunikasi militer, dan ancaman yang berpotensi timbul dari AI atau kecerdasan buatan. John Kirby, juru bicara untuk urusan keamanan nasional Gedung Putih, menjelaskan, We believe that there is no substitute for regular communication at the leader level to effectively manage this Kami berpendapat complex bahwa and tidak ada often pengganti yang lebih bilateral baik dari komunikasi secara teratur di antara para pemimpin negara guna mengelola secara efektif hubungan bilateral yang kompleks dan acap kali disertai ketegangan ini. Kedua pemimpin sepakat untuk berbicara lewat telepon kalau diperlukan. Xi dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua pemimpin merasa pembicaraan telepon ini berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Tetapi Xi juga menekankan perbedaan pendapat tetap ada, khususnya seputar status Taiwan yang diklaim oleh Tiongkok. Gedung Putih mengatakan Biden mempertegas keprihatinan sebelumnya tentang campur tangan Tiongkok dalam pemilihan Presiden AS mendatang. Kata Kirby, I would just say that we've been clear consistently, even going back to the November meeting. Saya katakan bahwa kami secara konsisten mempunyai sikap yang jelas, bahkan sejak pertemuan November di California. Keprihatinan kami atas keamanan pemilu kita dan usaha oleh aktor-aktor tertentu, termasuk yang berasal dari RRT. Pejabat intelijen AS juga memperingatkan para anggota Kongres peretas Tiongkok bersiap-siap mengacaukan dan menyebabkan kerugian nyata terhadap AS. Analis menunjuk ke kampanye mempengaruhi yang disponsori Tiongkok dan dikenal sebagai spamouflage. Mereka menganjurkan Biden agar menegur Tiongkok. Max Lesser adalah analis senior di Foundation for Defense of Democracies. Dia mengatakan,
There needs to be a very clear and consistent communication about election interference. Perlu ada komunikasi yang sangat jelas dan konsisten tentang campur tangan dalam pemilihan. Dan saya tidak hanya mengacu pada peretasan sistem pemungutan suara yang sudah merupakan salah satu bentuk campur tangan pemilu yang paling sembrono, tetapi juga usaha yang melibatkan manipulasi opini publik lewat tipuan atau berusaha mencegah orang memberikan suara. Gedung Putih tidak menjelaskan kapan kedua pemimpin itu akan berbicara lagi. VOA This Morning, kini kita beralih ke Gaza untuk laporan kedua pagi ini. Orang-orang di Gaza mengungkapkan keputusasaan mereka setelah serangan udara Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza menewaskan 7 pekerja Badan Amal World Central Kitchen. Pengiriman bantuan ke Gaza melalui laut kini ditangguhkan. Israel mengatakan bahwa mereka tanpa sengaja membunuh staf Badan Amal World Central Kitchen atau WCK. Korban tewas adalah warga negara Australia, Inggris, Polandia, Palestina, dan 1 orang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada. Israel berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh. It was a mistake that followed a misidentification at night. Kepala Angkatan Bersenjata Israel Herzi Halevi menyebut serangan itu sebagai kesalahan fatal akibat adanya kesalahan identifikasi pada malam hari. Dalam sebuah pesan video, ia menyampaikan permintaan maaf dari pihaknya atas kerugian yang tidak disengaja terhadap anggota WCK setelah tewasnya ke-7 staf itu memicu kemarahan internasional. Al-Qasab, seorang warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan, mengungkapkan bahwa ia sedang menunggu kiriman bantuan dari WCK. Namun ia diberitahu bahwa operasi Badan Amal itu dan bantuan yang mereka distribusikan dihentikan pasca serangan hari Senin. Qasab mengatakan, rakyat Palestina sedang dalam kesulitan dan mereka datang untuk membantu kami. Baik orang asing maupun Arab diserang. Mereka, Israel, tidak ingin bantuan sampai ke rakyat Palestina. Dari mana kami mendapatkan bantuan sekarang? World Central Kitchen lah yang paling banyak memberikan bantuan. Sementara itu, Hia Muammar, perempuan asal Palestina, mengatakan, kami mengimbau kepada seluruh bangsa Arab untuk membela kami dan menyaksikan apa yang telah menimpa rakyat Palestina. Rakyat Palestina dihina, martabat mereka diinjak-injak. Kami tidak lagi memiliki rumah atau apapun. Menurut PBB, setidaknya 196 staf kemanusiaan tewas di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Hamas sebelumnya menuding Israel menarget lokasi-lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. WCK aktif beroperasi di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Pada Maret lalu, mereka membuka koridor bantuan laut pertama untuk mengangkut bantuan kemanusiaan dari Siprus ke Gaza. Israel menyerang konvoi kendaraan staf WCK ketika mereka baru saja menurunkan 100 ton bantuan makanan dari kapal tongkang yang berlayar dari Siprus. Para pejabat Siprus menyampaikan bahwa bantuan yang belum sempat terkirim, yang dikelola oleh WCK dan Badan Amal Open Arms dari Spanyol, kembali ke Siprus setelah WCK menyatakan menghentikan sementara operasinya di Gaza. Bani Rahayu, VOA Washington. VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. NATO sedang memperdebatkan rencana memberi dukungan militer yang lebih bisa diprediksi kepada Ukraina pada tahun-tahun mendatang. Sementara pasukan Rusia, yang persenjataannya lebih baik, mengendalikan medan perang, kata pejabat senior NATO. Sekretaris Jenderal Aliansi NATO, Jens Stoltenberg, memimpin pertemuan para menteri luar negeri NATO selama 2 hari di Brussels yang dimulai pada hari Rabu. Support Ukraine should be less dependent on short-term voluntary. Dukungan kepada Ukraina seharusnya tidak terlalu bergantung pada tawaran sukarela jangka pendek dan lebih bergantung pada komitmen jangka panjang NATO. Sebelumnya pada hari yang sama, Ukraina menurunkan usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun untuk membantu mengisi kembali barisan wajib militernya yang terkuras setelah berperang lebih dari 2 tahun. Kekurangan pasukan infanteri ditambah dengan kekurangan amunisi yang parah telah membantu serangan-serangan pasukan Rusia. Rencananya NATO akan mengkoordinasikan kerja kelompok kontak pertahanan Ukraina, forum yang terdiri dari sekitar 50 negara yang secara teratur bertemu selama perang untuk mengumpulkan senjata dan amunisi bagi Ukraina.
dan tidak dikoordinasikan oleh Komando Amerika Eropa. Meskipun langkah ini berarti NATO tidak secara langsung menyediakan senjata ke Ukraina, ini akan menandai fase baru dalam keterlibatan aliansi tersebut dalam perang. NATO yang beranggotakan 32 negara berfungsi berdasarkan konsensus, hanya setuju untuk mengirimkan bantuan yang tidak mematikan, seperti peralatan ranjau, bahan bakar, dan pasokan medis. NATO sangat ingin berbuat lebih banyak untuk Ukraina, terutama ketika Rusia memiliki keunggulan militer. Namun para anggotanya belum siap menawarkan jaminan keamanan mutlak kepada negara tersebut, yaitu keanggotaan. Mereka juga tidak ingin terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan kekuatan militer bersenjata nuklir seperti Rusia. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan kebebasan Ukraina juga terkait dengan keamanan anggota aliansi itu. Und dass wir drittens die Ukraine weiter mit allem, was wir haben, unterstützen. Annalena Baerbock mengatakan kita harus terus mendukung Ukraina dengan segala yang kita miliki, karena hal ini menjamin kebebasan kita, demokrasi kita, dan perdamaian kita. Berdasarkan rencana baru tersebut yang diperkirakan akan disetujui oleh Presiden Amerika Joe Biden dan rekan-rekannya pada pertemuan puncak berikutnya di Washington pada bulan Juli, NATO akan mengkoordinasikan upaya dukungan militer Ukraina dengan menilai kebutuhan Ukraina, mengumpulkan janji bantuan dan menyelenggarakan pertemuan. Saya Madioni, VOA.